Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Channel yang membahas tentang pendidikan, aplikasi pendidikan, Microsoft Office, dan tips serta trik komputer. Jadi selamat malam dan semoga teman-teman semuanya dalam keadaan sehat walafiat, senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke teman-teman, jadi pada hari ini atau pada malam hari ini saya akan membahas tentang Microsoft Office ya. Jadi saya akan membahas tentang Microsoft Office. Tepatnya yaitu saya akan mengangkat tema tentang Microsoft Office Word ya. Jadi kita akan bersama selama 1 jam full untuk membahas dasar-dasar Microsoft Word. Jadi oke teman-teman, kita langsung ke tutorialnya. Jadi pada kesempatan hari ini atau pada malam hari ini kita akan mempelajari tentang dasar-dasar Microsoft Office Word. Jadi kita buka saja lembar kerja Microsoft Word. Nah, dalam proses loading teman-teman ya. Jadi di sini saya menggunakan Microsoft Word 2013 ya teman-teman ya. Jadi ketika teman-teman baru membuka lembar kerja Microsoft Word, maka jangan heran ya teman-teman jika teman-teman mendapatkan tampilan seperti ini. Nah, ketika teman-teman membuka Microsoft Word 2007 itu langsung ketika kita klik 2 kali, maka secara otomatis aplikasinya akan langsung terbuka di lembar kerja utamanya. Namun jika teman-teman menggunakan Microsoft Word 2013, maka ketika kita membuka lembar kerjanya tidak langsung ke halaman kerja, namun akan menampilkan template seperti ini atau template seperti ini ya teman-teman ya. Jadi menurut saya teman-teman yang masih menggunakan Microsoft Office Word 2007 sebaiknya melakukan migrasi atau melakukan perpindahan dari atau mengupdate Office 2007-nya atau ke Office 2013. Kenapa saya bilang demikian? Karena Office 2013 itu merupakan salah satu produk Microsoft Office yang sangat stabil yang dikeluarkan oleh pihak Microsoft sejauh ini. Meskipun sebelumnya sudah ada Microsoft Office 2010, Microsoft Office 2016, dan Microsoft Office 2019. Namun, saya sendiri masih setia menggunakan Microsoft Office 2013. Dan Microsoft Office 2013 itu teman-teman tidak ada perbedaan yang signifikan dengan Microsoft Office 2016 dan Microsoft Office 2019. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut ke fitur-fitur di awal blank dokumen. Jadi di sini ketika kita sudah mengklik 2 kali Microsoft Office-nya, maka akan ditampilkan seperti ini teman-teman ya. Banyak sekali template yang disediakan oleh Office Word 2013 teman-teman ya. Ketika kita klik blank dokumen, maka kita akan secara otomatis akan menuju ke halaman tempat kita bekerja dengan dokumen kosong. Namun jika teman-teman membutuhkan template karena suatu kebutuhan khusus, misalnya teman-teman ingin membuat daftar riwayat hidup, maka teman-teman bisa memilih ini, blue gray resume. Sebentar kita testing ya teman-teman ya. Namun jika teman-teman membutuhkan semacam paragraf single space blank, maka teman-teman juga bisa memilih ini yang saya tunjuk dengan kursor saya. Nah, di sini kita bisa mendapatkan aneka template yang siap edit ya teman-teman ya. Misalnya teman-teman ingin membuat kalender di Microsoft Word, teman-teman sisa pilih scroll ke bawah, maka teman-teman akan mendapatkan beberapa banner kalender ya teman-teman ya. Atau teman-teman ingin membuat cover buku, maka teman-teman juga bisa mengunjungi report di halaman terdepan Microsoft Word 2013. Nah, di sini juga kalau saya perhatikan ya teman-teman ya, di Office 2013, tepatnya di Microsoft Word 2013, juga sudah disediakan template khusus sertifikat ya teman.
Jadi teman-teman jika membutuhkan sertifikat atau hendak membuat sertifikat, teman-teman bisa memanfaatkan template yang sudah disediakan di Word 2013. Ini contohnya banyak sekali ya teman-teman ya. Kemudian teman-teman jika ingin membuat undangan di Microsoft Word, teman-teman juga bisa pilih ini ya teman-teman ya. Ya, jadi menurut saya Microsoft Office 2013 ini merupakan Microsoft Office yang mampu menjawab semua kebutuhan para pengguna Microsoft Office. Nah, ini ada kartu nama juga, ada undangan, dan menurut saya banyak sekali ya teman-teman yang teman-teman bisa manfaatkan. Nah, sekarang sebelum kita masuk di blank dokumen atau mempelajari fitur-fitur dari Microsoft Word 2013, tidak ada salahnya kita belajar dulu tentang halaman terdepan dari Microsoft Word 2013 teman-teman ya. Nah, di sini banyak sekali pilihan. Sekarang kita akan mencoba satu template ya teman-teman ya. Kita akan mencoba satu template untuk kita testing bagaimana sih reaksi atau bagaimana fungsinya yang sebenarnya ya teman-teman ya. Sekarang kita coba klik ini. Kita testing memanfaatkan label sertifikat ya teman-teman ya. Kita coba memanfaatkan label sertifikat siap edit yang sudah disediakan oleh Word 2013. Sekarang kita klik satu kali. Nah, di sini akan muncul seperti ini. Nah, di sini sudah ada terlihat ya, Employee of the Month Certificate. Jadi ini adalah sertifikat kosong yang disediakan oleh provider Microsoft Corporation ya. Kita bisa download langsung atau kita langsung create saja. Kita klik create, maka akan proses mendownload template-nya. Nah, secara otomatis, nah seperti ini tampilannya teman-teman ya. Nah, jika teman-teman ingin membuat sertifikat siap edit, teman-teman bisa memanfaatkan Office Word 2013 ya. Jadi di sini kita sisa memberikan nama saja ya teman-teman ya. Misalnya saya tulis nama saya sendiri, ini ya teman-teman ya. Saya tulis nama saya sendiri. Nah, seperti ini. Nah, teman-teman bisa memberikan atau melakukan pengeditan di setiap teks disesuaikan dengan sertifikat yang teman-teman dapatkan. Di sini logonya juga bisa diganti kalau tidak salah ya. Ternyata logonya default ya teman-teman ya. Ini logonya bisa diganti. Nah, ini sudah ada menu pengeditannya seperti ini teman-teman ya. Jadi menurut saya Office Word 2013 itu sudah fiturnya semakin canggih saja teman-teman. Apalagi kalau kita belajar Office 2016 maupun 2019. Namun kenapa saya memilih Office 2013? Karena secara kematangan Office 2013 ini jauh lebih siap ketimbang Office 2016 dan Office 2019 ya teman-teman. Ini karena faktor bahwa Office 2013 ini adalah merupakan salah satu Office yang sudah sangat lengkap dan fiturnya sangat mirip dengan Office 2016 dan juga Office 2019 ya teman-teman ya. Nah, ini contoh jika teman-teman ingin membuat sertifikat siap edit di Microsoft Word 2013. Nah, kita down save saja. Nah, secara otomatis lembar kerja Microsoft Word akan tertutup. Nah, sekarang kita coba buka lagi lembar kerja Microsoft Word 2013. Maka akan tampil lagi seperti ini teman-teman. Jadi setiap teman-teman membuka lembar kerja Microsoft Word, maka akan tampilannya seperti ini. Tadi kita sudah mencoba bagaimana cara membuat sertifikat siap edit di Microsoft Word 2013. Nah, sekarang kita coba fitur-fitur yang lain. Misalnya teman-teman sekalian ingin membuat kalender ya. Misalnya teman-teman ingin membuat kalender teman-teman ya. Nah, jika teman-teman ingin membuat kalender, teman-teman juga bisa memanfaatkan Office Word 2013 ya teman-teman ya. Misalnya sudah tampilannya seperti ini. Kita sisa klik create saja. Maka secara otomatis banner kalender akan terbuka. Nah, di sini kita sisa select
kalender data, misalnya bulan Juli 2020 ya, kita langsung klik OK saja ya teman-teman ya. Nah, maka secara otomatis template atau banner dari kalender yang siap edit sudah tampil di halaman Microsoft Word kita. Jadi ini untuk bulan Juli teman-teman ya. Jadi di sini ada menu-menu untuk kita edit, pakai edit. Nah, jadi teman-teman sisa mengedit banner dari kalender itu sendiri. Nah, jadi menurut saya Word 2013 itu sangat memudahkan pekerjaan kita, apalagi kita yang berprofesi sebagai guru atau pegawai kantoran yang setiap harinya berkutat dengan laptop atau setiap harinya bertempur dengan alat tempur Microsoft Office. Jadi teman-teman bisa memanfaatkan Office Word 2013 atau Microsoft Office 2013. Nah, sekarang kita tutup lagi teman-teman. Ini baru pembuka teman-teman. Di 1 jam kita belajar bersama tentang dasar-dasar Microsoft Office Word, terutama Microsoft Office Word ya teman-teman ya. Nah, sekarang kita buka kembali Microsoft Word-nya. Nah, di sini banyak sekali template-nya. Di sini sisa teman-teman bagaimana mengembangkan kreativitasnya, memilih template yang teman-teman bisa buat untuk kepentingan pekerjaan ya teman-teman ya. Misalnya teman-teman yang butuh undangan cepat, nah teman-teman bisa memanfaatkan Word 2013-nya. Sisa klik ini part invitation, maka secara otomatis label undangan siap edit akan tampil di lembar kerja Microsoft Word teman-teman sekalian. Nah, mungkin seperti itu ya teman-teman ya. Nah, sekarang sudah saatnya kita masuk ke tutorial utama kita, belajar dasar-dasar Microsoft Word 2013. Nah, di sini setelah kita mempelajari fitur-fitur yang lain, nah tidak ada salahnya kita belajar tentang Word 2013 di blank dokumen. Nah, ketika teman-teman ingin bekerja di Microsoft Word 2013, sisa teman-teman klik ini blank dokumen. Nah, jadi tutorial ini secara khusus saya peruntukkan kepada teman-teman yang selama ini menggunakan Microsoft Word 2007. Jadi bagi teman-teman yang sering menggunakan Microsoft Word 2007, tidak ada salahnya teman-teman migrasi atau mengupdate Microsoft Office-nya dari 2007 ke versi terbaru yaitu 2013. Nah, di sini sudah tampil menu atau blank dokumen di Microsoft Word 2013. Nah, di sini ada beberapa fitur yang tidak jauh berbeda dengan Microsoft Office 2007 atau di atas Microsoft Office 2013, yaitu Microsoft Office 2016 dan Microsoft Office 2019. Ada Home, Insert, Desing, Backlight, Reference, Mailing, Review, View, dan Fox. Di sini ada Foxy Reader PDF ya teman-teman, karena kebetulan saya menginstal pembaca file dokumen PDF, maka secara otomatis kalau di Office itu dia juga akan berfungsi sebagai add-ons ya, atau add-ins yang secara otomatis akan bersifat mandiri di Office, Word, Excel, dan PowerPoint untuk Microsoft Office 2013. Dia berdiri sendiri. Nah, sekarang kita akan mencoba mempelajari menu Home. Menu Home di sini ada banyak fungsinya teman-teman ya. Di sini menu Home untuk Word 2013 kita bisa membuat tabel ya, atau membuat border. Kemudian di sini juga ada pewarnaan ya teman-teman ya. Di sini ada pewarnaan. Ini kalau teman-teman mau memilih warna bisa menggunakan seperti ini. Kemudian di menu Home itu juga ada pemilihan berbagai aneka font ya teman-teman ya. Ketika teman-teman melakukan pengetikan komputer, maka teman-teman bisa memilih aneka font untuk teman-teman maksimalkan. Nah, kemudian di insert ya. Di insert itu dia memfokuskan di tabel ya. Di tabel, kemudian setelah itu di insert juga ada upload picture atau fitur ketika kita ingin memasukkan gambar. Sebentar kita praktekkan. Kemudian di insert itu ada menu untuk membuat diagram maupun membuat tabel,
Dan di insert juga ada menu shapes ya. Di sini kita bisa memilih aneka shapes yang bisa kita manfaatkan teman-teman ya. Nah, selain itu di Office 2013 itu ada rumus equation. Jika teman-teman yang merupakan guru fisika, guru matematika bisa memanfaatkan fitur ini untuk mempermudah teman-teman guru untuk membuat soal matematika yang di dalamnya terdapat sekali aneka pecahan. Nah, sekarang kemudian untuk Office 2013 sudah dilengkapi oleh online video teman-teman ya. Online video. Jadi ketika teman-teman ingin memasukkan video secara online, teman-teman bisa mengaktifkan jaringan, kemudian mengklik online video di menu insert. Nah, di Office 2013 juga, khususnya di Word 2013 itu sudah ada store atau market untuk mendownload beberapa aplikasi add-ins untuk Word 2013 teman-teman ya. Nah, di sini word art-nya sudah seperti ini, hampir mirip dengan Office Word 2010 ya teman-teman ya. Ya, ini word art-nya. Namun jujur, jika dibandingkan dengan Word Art 2007, saya lebih tertarik di Word Art 2007 ketimbang yang 2013 ya. Karena di sini cuma aneka warna saja. Namun jika di Word Art untuk 2007 itu apa namanya teman-teman ya, jauh lebih menarik karena backgroundnya itu sangat cantik ya teman-teman ya. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Nah, di menu insert itu ada juga text box disediakan seperti ini. Jadi text box itu gunanya untuk membuat tulisan yang bisa kita pindah-pindahkan dengan menggunakan text box ya teman-teman. Kemudian di menu desing ini banyak pilihan untuk teman-teman membuat dokumen formatting atau mengedit dokumennya. Ini kita bisa menggunakan seperti ini. Ada dokumen formatting, kemudian di sini juga ada tema. Sebentar kita testing semua ya teman-teman ya. Ada fontsnya juga, kita bisa ubah fontnya seperti ini. Kemudian jika teman-teman ingin memberikan watermark di lembar kerja teman-teman, sisa klik desing kemudian klik watermark. Silakan pilih teman-teman watermark yang bagaimana yang teman-teman butuhkan. Kemudian di di Microsoft Word 2013 itu ada pack color. Di sini misalnya teman-teman ingin mengubah warna lembar kerjanya, silakan menggunakan pack color. Kemudian untuk pack border di sini untuk memberikan garis tepi ya di lembar kerja Microsoft Word. Di sini teman-teman juga bisa memilih artnya. Nah, seperti ini teman-teman ya. Misalnya seperti ini. Sisa teman-teman memberikan logo di sini, misalnya membuat semacam bingkai. Teman-teman bisa memanfaatkan ini ya teman-teman ya. Bisa memanfaatkan pack border. Oke, nah untuk desing saya rasa sudah cukup pembahasannya. Nah, sekarang kita ke pack layout. Nah, di pack layout ini mengkhususkan untuk pengaturan kertas pada saat print out ya teman-teman ya. Jadi ketika teman-teman ingin memprint out sebuah dokumen yang sudah dikerja di Microsoft Word, teman-teman harus mengatur terlebih dahulu di pack layout supaya hasilnya bisa maksimal. Di sini ada margin. Teman-teman bisa memilih margin mana yang teman-teman pilih karena sudah ada di versi default. Namun teman-teman bisa mengklik custom margin seperti ini untuk menentukan rata kiri kanan atas bawah untuk pack setup lembar kerja teman-teman ya. Kemudian orientation ya, ini untuk portrait, apakah dokumen itu vertikal atau portrait, apakah dokumen teman-teman pilih landscape ya teman-teman. Kemudian size, di sini size teman-teman bisa memilih ukuran-ukuran kertas, ada letter, legal, A5, A4 ya. Bisa juga klik mark paper size ya, teman-teman bisa mengatur sendiri berapa lebar dan berapa tinggi, kemudian klik OK. Nah, menurut saya, namun ketika teman-teman bekerja dengan dua file sekaligus, teman-teman bisa klik ini align dan membuat grup ya teman-teman ya. Kemudian kita pergi ke reference. Nah, di sini ini semacam numerik sebenarnya untuk alfabet teks. Ini saya jarang menggunakan ya teman-teman ya. Saya jarang menggunakan dan menurut saya ini
fungsinya juga penting, namun untuk kita yang berprofesi sebagai guru saya rasa cukup jarang ya kita gunakan menu referensi ini. Namun kita pindah ke menu mailing. Nah, ini salah satu menu yang menurut saya sangat menarik. Kenapa saya bilang menarik? Karena menu mailing ini bisa kita manfaatkan untuk membuat beberapa file ya. Misalnya kita membuat surat, mail, envelopes atau label, amplop, kemudian membuat label. Nah, itu. Kemudian di sini menu label, ada menu labelnya yang memang tersedia. Sini teman-temannya bisa manfaatkan jika teman-teman ingin membuat undangan atau membuat amplop undangan, bisa memanfaatkan envelope di tab mailing. Namun jika teman-teman ingin membuat label undangan, teman-teman juga bisa langsung klik label saja ya. Kemarin saya sudah membuat tutorial di channel YouTube saya sebelumnya, ada video saya yang membahas secara khusus bagaimana cara membuat label undangan. Kemudian di sini Start Mail Merge, di sini kita bisa memanfaatkan, di sini select time. Di sini ada ada use exciting list. Nah, sekarang saya bahas sedikit di sini untuk mailing. Kenapa saya bilang istimewa? Untuk menu mailing ini kita bisa mengimpor database dari Microsoft Excel, teman-teman. Jadi data di Microsoft Excel bisa kita manfaatkan secara link di Microsoft Word dengan menggunakan menu mailing, tepatnya di Select Receive. Sebentar, di 1 jam belajar Word kita akan membahasnya, teman-teman ya. Ini sekedar baru baru pengenalan fitur-fitur saja, teman-teman ya. Ini kita lihat sudah menit ke-21 ya. Kemudian kita klik review ya. Ini review. Ini banyak sekali pilihan, ada preview, nest, compare, restring, editing. Nah, di sini juga ini masalah bahasa ya, teman-teman. Ini masalah bahasa. Teman-teman bisa melakukan translate dokumen, namun harus terhubung dengan jaringan internet ya. Namun jujur ada dua menu di sini yang sangat jarang saya gunakan, yaitu menu reference dengan menu review. Dan yang saya anggap istimewa adalah mailing. Oke, kita ke view. Nah, di sini view adalah salah satu menu yang sangat penting yang teman-teman harus mengerti sebelum bekerja di Microsoft Word 2013 ya, teman-teman ya. Di sini inilah menu yang bertujuan atau tempat kita untuk memberikan garis atau ruler ya. Di situ ada ruler, di sini ada pilihannya juga, ada greenish, navigation pen dan sebagainya, teman-teman. Di sini kita bisa membuat dokumen kita seperti red mode atau seperti buku paket, atau kemudian website, outline dan draft ya. Di sini menu view ya. Kemudian untuk membesar kita klik saja zoom. Kemudian teman-teman yang ingin membagi dua lembar kerjanya langsung klik multiple packs atau pack width. Kemudian new in, arrange all, ada split. Di split ini untuk memotong dokumen ya, teman-teman ya. Oke, kemudian di Foxy Trader ini adalah merupakan aplikasi pembaca PDF yang sudah terintegrasi dengan Microsoft Word 2013. Oke teman-teman, nah sekarang kita lanjut ke tutorial langsung ya. Kita akan mempraktikkan beberapa ilmu tentang Microsoft Word, teman-teman ya. Oke teman-teman, kita ngaso dulu teman-teman ya. Kita ngerokok dulu. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut di tutorial pertama. Misalnya kita ingin membuat tabel. Nah, misalnya teman-teman ingin membuat tabel di Microsoft Word. Nah, caranya gampang sekali ya teman-teman ya. Cara membuat tabel di Microsoft Word. Jadi ini salah satu ilmu dasar di Microsoft Word, yaitu teman-teman harus mampu membuat tabel di Microsoft Word. Meskipun sebenarnya untuk membuat tabel itu sudah ada Microsoft Excel, namun terkadang kita harus dituntut bisa membuat tabel di Microsoft Word. Nah, misalnya kita membuat tabel di Microsoft Word, kita sisa klik insert teman-teman ya. Di sini ada tabel, sisa klik ini, kemudian kita klik ini. Jika ingin menambah kolom, kita klik ini, kolom ke samping ini seperti ini teman-teman ya. Kita tambah lagi kolomnya, jadi jumlahnya sudah 1 2 3, kasih cukup 4. Nah, ketika ingin menambahkan kolom ke bawah, teman-teman sisa klik seperti ini.
sisa klik memanjang seperti ini teman-teman ya. Kemudian klik satu kali. Nah, maka tampilannya akan seperti ini jika teman-teman ingin belajar membuat tabel ya. Nah, bagaimana memperbesar tabel ini, memperbesar ukuran kolomnya? Teman-teman sisa klik ini yang tanda persegi di bawah. Kalau tanda panahnya sudah, kursor kita sudah berubah menjadi tanda panah miring, sisa klik satu kali, kemudian tahan, kemudian tarik ke bawah. Maka ukuran tabelnya akan, ukuran lebar kolomnya atau ukuran tabelnya akan berubah seperti ini. Nah, ini kebetulan misalnya kita buat nama ini agak ke atas ya teman-teman ya. Biasanya kalau kita menulis di dalam tabel itu urut harus ke tengah ya, ke tengah, dia berada di tengah ya. Kita untuk menengahkan agar apa namanya, tempat kita menulis itu berada di tengah-tengah, kita sisa blok saja seperti ini. Kita blok saja seperti ini, kemudian kita klik apa ya teman-teman? Kita klik layout. Nah, di sini ada banyak pilihan. Sisa klik seperti ini. Nah, maka secara otomatis kursor kita sudah berada di tengah teman-teman, dan sisa melakukan pengeditan. Nah, sekarang bagaimana memperkecil, memperbesar kolom? Nah, tadi sudah ada caranya, namun jika spesifik lagi untuk memperbesar atau memperkecil salah satu kolom yang kita inginkan sisa klik seperti ini ada yang di garis rulernya ini ada pembatas, kita sisa klik satu kali, klik kiri, kemudian kita geser kursor kita sambil ditahan. Nah, seperti ini, maka dia akan berubah seperti ini. Nah, sekarang bagaimana menambah kolom samping, atas, bawah, kiri, kanan di Microsoft Word ya teman-teman ya. Bagaimana cara menambah menambah kolomnya? Teman-teman sisa arahkan, misalnya kita ingin menambah ke kiri, ke kanan ya. Sisa bawa kursor ke sini, misalnya kita mau menambah ke kanan yang paling terakhir di sini, kita mau supaya ada kolom otomatis di sini. Sisa kita klik di sini sembarang ya teman-teman, di bagian sini kursornya diarahkan ya, di atas saja. Setelah itu kita ke menu layout. Di sini ada banyak pilihan, ada insert above artinya menambah kolom ke atas, insert below menambah kolom ke bawah, insert left menambah kolom ke samping, dan insert right menambah kolom ke kanan. Nah, sekarang kita mencoba ke kanan saja. Kita klik satu kali. Nah, di sini maka secara otomatis akan kolom bertambah ya teman-teman. Kolom bertambah. Namun misalnya kita ingin menambah kolom ke bawah, kita sisa klik insert below. Nah, maka kolom akan bertambah satu di bawah ya. Namun jika ingin menambah kolom di atas, kita sisa klik insert above. Nah, maka akan berubah seperti ini teman-teman ya. Maka akan berubah seperti ini. Nah, saya rasa menurut saya cukup menarik ya teman-teman ya, cukup menarik. Nah, bagaimana sekarang masih di sekitar tabel ya, kita lihat dulu menitnya sudah menit berapa. Ini sudah menit ke 28 ya teman-teman ya. Semoga kita bisa bertahan menonton video ini agar teman-teman bisa memahami dasar-dasar Microsoft Word. Dan bagi yang sudah memahami, alhamdulillah, dan jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube saya teman-teman ya. Oke, sekarang kita lanjut saja teman-teman. Misalnya kita ingin menghapus salah satu garis yang ada di tabel ini. Misalnya kita ingin menghapus, kita sisa klik eraser ya. Sisa klik eraser satu kali, maka kursor akan berubah seperti penghapus. Maka yang mana kita mau hapus, misalnya kita hapus yang ini, yang garis mendatar ini, kita sisa klik satu kali, maka dia akan hilang. Kita ingin menghapus yang bagian atas, kita sisa klik satu kali, maka dia akan hilang. Kita klik di sini, maka dia akan hilang ya. Jadi ini tujuannya, eraser ini tujuan untuk menghapus garis yang sudah kita buat ya teman-teman ya. Itu gunanya. Kemudian kalau kita ingin menggambar atau menggambar tabel, kita sisa klik ini. Nah, maka dia akan berbentuk seperti pensil. Misalnya tadi yang kita hapus kita ingin pulihkan, kita bisa gunakan draw table ya teman-teman. Seperti ini, kita klik satu kali, kemudian kita klik kiri, kemudian kita tahan, kemudian tarik garisnya, kemudian lepas. Maka secara otomatis garis tabel itu bisa jadi teman-teman ya. Atau garis tabel yang kosong tadi bisa jadi. Kita klik kiri lagi, tarik ke bawah, maka akan jadi lagi teman-teman ya. Ini yang kosong tadi kita sudah hapus, kita ingin pulihkan, kita sisa klik kanan, kemudian tarik. Nah, maka dia akan jadi lagi teman-teman ya. Seperti itu. Untuk menghapus
dan menambah garis tabel ya, bisa untuk menghapus garis dan bisa untuk menambah garis. Nah, kemudian teman-teman jika ingin men-split cell atau memotong tabel ini, teman-teman bisa mengandalkan split tabel di sini. Ya, teman-teman bisa mengandalkan slip tabel ya. Teman-teman sisa blok area mana yang ingin dipotong, batas areanya yang ingin dipotong seperti ini. Kemudian klik split. Kemudian oke. Maka seperti otomatis maka dia akan menjadi seperti ini teman-teman ya. Maka dia akan seperti ini. Ya. Nah, dia sudah terpisah ya. Jadi tabel yang di atas tadi sudah terpisah dengan tabel yang di bawah teman-teman ya. Oke. Nah, oke teman-teman, mungkin demikian dasar-dasar membuat tabel di Microsoft Word. Nah, sekarang kita lanjut ke materi berikutnya tentang Microsoft Word di 1 jam bersama Abil Mewa. Belajar bersama 1 jam Microsoft Word 2013. Nah, sekarang kita sudah belajar tabel. Sekarang kita akan belajar membuat bingkai teman-teman ya. Kita akan belajar membuat bingkai ya. Nah, sekarang kita akan belajar membuat bingkai. Nah, ini juga salah satu pekerjaan yang harus teman-teman ketahui di Microsoft Word. Nah, untuk membuat bingkai itu kita coba cari menunya ya, desain. Nah, maka kita klik desain. Untuk membuat bingkai itu kita klik desain, kemudian kita klik pack border teman-teman ya. Kita klik pack border. Nah, setelah itu kita sisa memberikan garis seperti ini. Kita klik, kemudian kita klik OK. Maka garis pinggirnya atau bingkai standarnya sudah jadi. Nah, bagaimana sih caranya agar bingkai ini bisa menarik ya, bisa menarik atau cantik kelihatannya teman-teman ya. Nah, gampang sekali ya teman-teman. Nah, sisa kita klik kembali pack border. Kemudian kita klik art ya. Ini ada pilihan di bawah, kita klik art. Nah, di sini banyak sekali pilihan ya, banyak sekali pilihan menurut saya teman-teman. Ada gambar apel, ada berbagai macam gambar yang bisa teman-teman pilih. Nah, ini jika teman-teman ingin membuat sertifikat standar, teman-teman bisa menggunakan pack border di menu design ya di Microsoft Word 2013. Nah, teman-teman sisa klik ya, misalnya kita ingin membuat bingkai seperti ini ya, seperti ini tampilan teman. Kita sisa klik saja seperti ini. Nah, kemudian kita klik OK, maka secara otomatis bingkainya sudah jadi teman-teman ya. Ini mantap sekali ya teman-teman ya bingkainya. Nah, untuk menebalkan bingkainya kita sisa klik pack border lagi teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa pilih ya. Ya, ini seperti ini. Nah, ya, kalau kita ingin merubah, kemudian kita klik lagi, ini jadilah. Kemudian ya seperti itu ya teman-teman ya. Nah, seperti itu untuk membuat garis atau bingkai di Microsoft Word teman-teman ya. Kemudian kita lanjut, misalnya teman-teman ingin memberikan warna latar di lembar kerja teman-teman ya, seperti ini. Sisa klik pack color, kemudian kita pilih aneka warna yang ada di sini. Ini, maka secara otomatis warna apa namanya ya teman-teman ya, warna background lembar kerja Microsoft Word-nya sudah berubah ya, seperti itu ya teman-teman ya. Nah, mungkin untuk membuat bingkai saya rasa sudah cukup untuk dasar-dasar membuat bingkai di Microsoft Word 2013. Nah, sekarang kita pindah ke watermark ya teman-teman. Kita lihat menitnya lagi. Ini sudah menit ke 33, jadi sisa 27 menit lagi ya teman-teman. Maka pembahasan kita di 1 jam belajar Microsoft Word sudah habis ya. Oke, kita manfaatkan waktu yang tersisa untuk menambah ilmu kita sama-sama ya teman-teman ya. Untuk agar lembar kerja ini ada watermarknya atau logo di bawah layarnya ya, layar kerjanya, kita sisa klik watermark saja. Maka kita pilih di sini, misalnya saya pilih yang ini, maka seperti ini teman-teman ya. Sudah ada do not copy, jadi tidak boleh kita copy ya teman-teman ya. Jadi ini ketika kita memberikan watermark seperti ini, maka harus diberikan keterangannya teman-teman ya. Nah, di sini kita bisa mengedit ya, mengedit custom watermark sesuai dengan keinginan kita teman-teman ya. Misalnya
tadi untuk defaultnya kan Donut Coffee, misalnya kita pilih nama sekolah misalnya SDN 96 Uru, kemudian kita sisa klik. Ini banyak sekali pilihannya, ada auto untuk apa namanya, untuk ukuran hurufnya ya, untuk color juga ada. Bisa kita pilih bisa merah, kemudian kita klik apply, kemudian kita klik oke ya, seperti itu. Nih tampilannya teman-teman ya. Jadi watermarknya ini sudah ada logo Microsoft Word-nya, sudah ada logo atau watermark SDN 96 Uru. Ini tujuannya untuk dokumen atau file yang sebentar kita bagikan itu bersifat default atau permanen untuk kita miliki teman-teman ya. Oke, untuk pack border, pack color, dan watermark di malam hari ini di Microsoft Word 2013 menurut saya sudah cukup. Nah, sekarang kita lanjut lagi di materi berikutnya, yaitu kita pindah ke materi apa ya teman-teman, pack layout ya teman-teman ya. Ini pack layout. Nah, pack layout ini saya sudah bahas tadi bahwa tujuannya pack layout ini untuk mengatur ukuran kertas ya. Misalnya teman-teman ingin pilih naruh sisa klik seperti ini, maka akan berubah seperti ini. Kita Ctrl Z saja. Nah, misalnya orientation, misalnya file ini atau lembar kerja ini landscape, maka kita sisa klik landscape saja, maka tampilannya akan seperti ini. Kemudian size-nya, jika teman-teman ingin mengubah size-nya, tadi ini default letter ya teman-teman. Jika teman-teman ingin mengubahnya ke dalam F4 atau legal, maka sisa klik legal ini, maka dia akan memanjang ke bawah ya teman-teman ya. Maka dia akan memanjang ke bawah ini. Nah, jika teman-teman memilih letter, maka tampilan seperti ini. Dia agak pendek, tapi kalau legal dia itu tipe F4 ya. Ya, tipe F4 ya. Oke teman-teman, mungkin untuk pack layout saya rasa sudah cukup. Nah, sekarang kita pindah ke pembahasan berikutnya. Misalnya di mailing teman-teman ya, di mailing ya. Di mailing tadi itu kita sudah membahas bahwa mailing itu tujuannya agar kita bisa membuat apa namanya ya, letter, email message, envelope, label, dan lain-lainnya. Tadi untuk label saya tidak praktekkan langsung di sini karena kebetulan sudah ada video saya sebelumnya cara membuat label undangan di Microsoft Word. Jadi teman-teman yang subscribe channel ini silahkan kunjungi di Abil Maiwa channel dan silahkan cari video tentang cara membuat label undangan secara mudah ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut saja di select resume. Di sini ada fitur use existing list. Ini tujuannya teman-teman adalah mengimpor database Microsoft Excel teman-teman ya. Namun saya tidak terlalu praktekkan di sini karena akan ada video saya yang secara khusus membahas tentang cara menggabungkan database Excel sehingga bisa terbuka link secara otomatis di Microsoft Word. Jadi untuk fitur mailing nanti saya bahas secara terpisah ya teman-teman ya. Nah, sekarang kita ke review. Ini review saya rasa tidak terlalu penting ya teman-teman ya. Bukan tidak terlalu penting ya. Namun menurut saya kadang jarang untuk kita gunakan teman-teman ya. Jarang kita untuk gunakan. Nah, sekarang kita ke view saja. Ya, ini untuk menu view ya. Nah, untuk menu view, di situ teman-teman bisa memanfaatkan beberapa fitur yang saya rasa cukup penting juga teman-teman ya. Misalnya ruler, ada genis, navigating pen, dan zoom dan lain-lain sebagainya. Nah, di view juga itu ada read mode. Misalnya kita klik ini read mode, maka secara otomatis dia akan berbentuk seperti buku teman-teman ya. Maka akan berbentuk seperti buku. Nah, kita pilih custom light aja ya, seperti ini tampilannya teman-teman ya. Nah, seperti ini tampilannya. Nah, untuk menormalkan kembali maka kita sisa klik ini. Nah, dia akan kembali seperti semula. Ini yang di pojok bawah ini kita bisa pilih ya. Nah, seperti itu ya teman-teman ya untuk menu desing. Nah, sekarang kita akan mencoba beberapa pelajaran lagi tentang Microsoft Office. Misalnya saya tutup dulu ini, saya tutup
Microsoft Office-nya. Kemudian saya buka kembali teman-teman ya. Kemudian kita klik blank dokumen teman-teman ya. Kita klik blank dokumen. Kemudian kita perbesar sedikit. Nah, di sini kita akan mencoba belajar sedikit lagi tentang Microsoft Word. Misalnya kita ketik di sini SDN atau kita ketik sekolah dasar 96 huruf. Nah, kita coba blok. Untuk memperbesar kita sisa klik ini teman-teman ya. Sisa klik ya, maka kan dia akan membesar seperti ini. Nah, sekarang kita berikan shadow atau efek kepada tulisan yang sudah saya tulis tadi di Microsoft Word ya. Kita berikan shadow atau efek teman-teman ya. Nah, bagaimana sih caranya memberikan shadow? Ini ada tulisan A. Kita sisa klik yang tanda panah ke bawah, kemudian kita pilih beberapa fitur seperti ini ya, ini ya, ini tampil hasilnya seperti ini ya teman-teman, yang cukup menarik dan cukup cantik menurut saya teman-teman ya. Nah, seperti ini. Untuk menggantinya kita sisa blok lagi, kemudian kita klik lagi shadow. Nah, di sini banyak sekali pilihan ya untuk mempertebal seperti ini ya teman-teman ya. Teman-teman sisa memilih ya, apa namanya, ini jika teman-teman ingin membuat tulisan yang enggak di bawah seperti ini, ada bayangan terbalik di bawah tulisannya, ini kita bisa memanfaatkan ini ya. Jadi untuk teman-teman yang berniat menggunakan Microsoft Word 2013 dan ingin membuat semacam judul yang menarik di lembar kerjanya, bisa menggunakan efek A ini text effect ya. Jika ingin memberikan efek di tulisan, kita bisa mengandalkan text effect di menu home teman-teman ya. Nah, seperti itu menu home ya teman-teman ya. Nah, sekarang kita coba buat ke insert dulu, kita buat tabel dulu. Misalnya kita salah, ini ada salah, kita sisa apa namanya teman-teman ya, kita sisa enter saja dulu seperti ini. Nah, sekarang kita coba membuat tabel teman-teman ya. Kita membuat tabel seperti yang tutorial saya tadi ya, ini seperti ini. Nah, oke. Oh, sorry, salah ya. Kalau sudah jadi seperti ini teman-teman ya, sudah jadi seperti ini, kita ingin memberikan warna di kolom yang paling di atas. Misalnya ini, kita bisa masuk ke menu shading ya, menu dashing. Di sini kita sisa klik ini. Nah, kita berikan warna, maka di kolom yang kita pilih tadi itu berubah menjadi warna merah teman-teman ya. Itu berubah menjadi warna merah. Misalnya di kolom yang sini, kolom kedua, kita klik shading lagi, kemudian kita klik kuning, maka dia akan berubah menjadi kuning. Kemudian kita klik shading lagi, kita pilih warna biru, maka dia akan berubah menjadi warna biru, dan seterusnya teman-teman ya. Jadi untuk mewarnai kolom-kolom itu kita bisa memanfaatkan shading di menu dashing ketika kita sudah mengklik tabel yang sudah jadi. Seperti itu ya teman-teman ya, untuk pewarnaan tabel sebenarnya ya. Jadi semoga ada manfaatnya teman-teman ya. Oke, kita lanjut lagi pelajaran kita. Ini sudah masuk ke menit 43, menit lewat 39 detik ya teman-teman di aplikasi rekam layar saya ya. Oke, kita lanjut saja di pelajaran lainnya untuk Microsoft Office Word pada malam hari ini. Misalnya teman-teman ingin membuat text box ya. Misalnya teman-teman ingin membuat tempat tanda tangan, misalnya tanda tangan wali kelas, mengetahui kepala sekolah dan mengetahui wali kelas, kita bisa memanfaatkan menu insert, tepatnya di text box ya. Ini text box. Tujuannya mengapa kita gunakan ini? Untuk menulis seperti itu, misalnya menulis nama kepala sekolah yang ada tanda tangannya di bawah. Tujuannya supaya kita bisa memindahkan atau memindahkan tulisan itu ke tempat yang area lembar kerja yang kita anggap menarik ya, atau sesuai dengan keinginan teman-teman. Kita testing saja, kita ke menu apa namanya teman-teman ya.
kita ke menu insert saja ya, kita ke menu insert, kemudian kita klik text box ya, kita klik text box. Nah, setelah kita klik text box, maka secara otomatis akan muncul apa namanya ya teman-teman, maka akan muncul lembar atau area text box yang bisa kita tempati menulis. Misalnya di sini, kita klik di sini, kita klik text box, maka akan dalam proses loading dulu ya teman-teman ya. Nah, setelah itu kita klik text box dulu, kemudian kita klik ini yang di bawah sekali, draw text box ya. Nah, setelah itu kita klik ya, kita tahan kursor, kita garis seperti ini misalnya ya, maka akan tampil seperti ini teman-teman ya. Misalnya kita perkecil, tinggal tarik-tarik saja ya begini. Nah, sekarang kita bisa menulis di dalamnya, misalnya mengetahui kepala sekolah ya teman-teman ya, kepala sekolah, misalnya nama kepala sekolah seperti ini, Ambo Tuo SPD. Nah ya, ini misalnya seperti ini tujuannya untuk, jadi text box ini bisa kita manfaatkan untuk membuat area tanda tangan kepala sekolah dan wali kelas. Jadi untuk teman-teman guru silakan manfaatkan text box untuk membuat tempat tanda tangan untuk kepala sekolah dan wali kelas. Nah, ini sudah jadi teman-teman. Nah, bagaimana sih cara untuk menghilangkan outline-nya teman-teman ya? Sisa teman-teman klik untuk menghilangkan outline ini yang berbentuk persegi sehingga tidak kelihatan. Kita sisa klik seperti ini. Kemudian kita ke sini, drawing tools atau format. Nah, kita ke format. Kemudian kita pilih ini teman-teman ya, save outline. Setelah itu kita klik no outline teman-teman, maka dia akan hilang. Nah, ini dia akan hilang ya teman-teman ya. Nah, kelebihannya ini ketika kita menggunakan text box untuk menulis di Word 2013, kemudahannya teksnya itu bisa kita pindah-pindahkan ke area yang kita inginkan tanpa dibatasi oleh fitur-fitur yang lain. Misalnya kita ingin memindahkan ini, kita sisa begini, drag saja. Nah, kita pindahkan ke sini bisa, kemudian kita pindahkan ke sini juga bisa teman-teman ya. Itu kemudahannya ya, ketika kita membuat surat atau semacam kalimat itu bisa kita geser-geser, bahkan kita bisa bawa ke atas sini ya teman-teman ya. Nah, ini ya, seperti itu teman-teman maksud saya ya. Nah, itu kegunaan atau fungsi utama dari text box ya teman-teman ya, text box. Nah, sekarang kita lanjut ya teman-teman ya, kita lanjut. Nah, kita lanjut. Sekarang kita akan mencoba membuat save effect. Nah, kita akan mencoba membuat save effect. Kita Ctrl N saja ya teman-teman untuk membuka lembar kerja baru. Nah, sekarang kita ke menu insert ya. Nah, ini juga penting sekali di Word. Di Word itu kita bisa membuat shapes atau space ya. Misalnya kita membuat lingkaran ya, misalnya seperti ini. Kemudian tekan shift pada keyboard, kemudian tarik ya. Nah, maka dia akan bulat total seperti ini. Ini shapes. Jadi kita bisa membuat aneka bangun di Microsoft Word. Misalnya teman-teman ingin membuat media pembelajaran, misalnya teman-teman ingin membuat gambar lingkaran, bangun datar maupun bangun ruang, teman-teman bisa memanfaatkan menu save di insert. Nah, oke, dan di sini kita bisa ganti warnanya teman-teman ya. Kita bisa ganti warnanya ya, kita bisa ganti warnanya, misalnya warna kuning, biru, hijau, abu-abu dan sebagainya teman-teman ya. Kemudian jika kita ingin menulis di dalam lingkaran ini, kita sisa klik kanan kemudian add text. Nah, secara otomatis akan muncul seperti ini. Misalnya kita tulis lingkaran, lingkaran. Nah, maka akan jadi seperti ini ya. Untuk
menu save saya rasa sudah dipahami semua ya teman-teman ya. Nah sekarang kita lanjut di dasar Word yang lain. Kita coba belajar membuat struktur ya, struktur, apakah struktur organisasi. Nah, ini juga penting. Kadang teman-teman disuruh membuat struktur organisasi atau bagan atau diagram, teman-teman bisa memanfaatkan Microsoft Word 2013 untuk memenuhi itu semua. Sisa klik insert, kemudian klik smart art ini. Nah, kita tunggu beberapa saat, maka akan muncul seperti ini. Kita akan mencoba membuat grafik. Nah, kita klik misalnya hierarki ya, hierarki, kemudian kita klik picture organization, kemudian kita klik OK. Maka secara otomatis akan muncul seperti ini teman-teman ya. Jadi Microsoft Word itu sangat lengkap ya. Apa yang saya jelaskan tadi mudah-mudahan bisa dipahami semua teman-teman ya. Nah di sini kita lanjut pembelajaran kita di 1 jam bersama Abil Mewah di Microsoft Word 2013. Nah ini sudah ada grafik standar. Nah sisa kita untuk mengganti tulisannya, kita sisa masukkan di sini saja, misalnya kepala sekolah ya, kita sisa atur-atur saja. Oke, kita sisa atur-atur saja. Nah di sini untuk gambar kuda kita sisa ganti di sini saja, kita ganti misalnya wakasek, atau wakil kepala sekolah. Di sini kita klik lagi satu kali teman-teman, kita ganti guru. Kemudian di sini kita ganti lagi pustakawan. Misalnya kita ingin membuat struktur atau bagan di sekolah ya, atau grafik atau struktur organisasi di sekolah. Kemudian di sini kita tulis komite teman-teman ya. Nah ini grafiknya sudah jadi. Nah tinggal teman-teman print out untuk diserahkan ke atasan kita jika teman-teman diperintahkan untuk membuat grafik di Microsoft Word 2013 teman-teman ya. Nah sekarang kita klik lagi satu kali. Jika teman-teman misalnya kepala sekolah ini kita ingin berikan fotonya, atau wakil kepala sekolah ada fotonya, ini tujuannya kenapa? Kita tidak tahu siapa sih nama kepala sekolahnya, namun jika kita memberikan identitas berupa foto, maka akan sangat memudahkan audiens untuk menilai struktur organisasi yang kita sudah buat teman-teman ya. Nah caranya untuk memberikan foto, kita sisa klik satu kali di sini, maka tampilannya akan seperti ini teman-teman. Maka akan proses loading. Nah di sini ada pilihan untuk insert pictures. Kita bisa pilih from file, berarti itu dari komputer, Bing image search, berarti itu dari browser di internet, atau OneDrive personal, atau dari dompet online kita, seperti itu ya teman-teman ya. Oke, mungkin untuk mungkin untuk pembelajaran tentang grafik saya rasa sudah cukup ya, sudah cukup. Nah sekarang kita masuk ke dasar Word yang lain. Misalnya kita hapus saja ini, kita klik saja satu kali, kemudian kita klik delete, atau kita buka lembar kerja baru, kita klik Ctrl N. Nah satu lagi rahasia yang saya berikan kepada teman-teman, jika ingin membuka lembar kerja baru di Microsoft Word atau Microsoft Excel atau Microsoft PowerPoint, silakan tekan saja Ctrl N, maka akan terbukalah lembar kerja baru, baik itu di Microsoft Word maupun di Microsoft Excel maupun di Microsoft Office PowerPoint ya teman-teman ya. Nah sekarang untuk pelajaran terakhir di dasar-dasar Microsoft Word di channel saya, kita akan coba mempelajari cara misalnya membuat diagram ya. Ini saya ulangi. Untuk membuat diagram di Word 2013 itu kita sisa klik insert saja teman-teman ya. Sisa klik insert, kemudian kita masuk ke menu chart. Tadi kita belajar membuat grafik, berarti kita masuk di menu smart art ya teman-teman ya. Kita masuk di menu smart art. Nah sekarang kita coba masuk di menu chart. Nah di sini teman-teman sisa klik pilih aneka diagram yang teman-teman anggap menarik ya. Ini banyak sekali, wow mantap teman-teman ya, di Microsoft Word 2013. Bahkan ada yang seperti ini, seperti kapal-kapalan saja teman-teman ya.
Jadi teman-teman sisa memilih aneka template untuk membuat diagram sesuai dengan kebutuhan teman-teman sekalian. Di sini ada PIE, line, tipe kolom dan sebagainya. Di sini ada juga menu template-nya. Ya, my template berarti harus kita upload langsung ya. Nah, kita kembali saja ke sini. Misalnya kita pilih ini yang model lingkaran. Kita sisa klik satu kali PIE, kita sisa klik, atau di sini banyak sekali pilihan ya. Ini ada pilihan seperti ini ya. Ini yang untuk sensus penduduk ya biasanya teman-teman ya. Nah, sisa klik seperti ini teman-teman, kemudian kita klik OK, maka secara otomatis diagramnya akan muncul secara otomatis di Microsoft Word. Nah di sini ya, di sini ketika kita membuat diagram di Microsoft Word, maka pembuatan database-nya itu harus kita laksanakan atau harus kita buat di Microsoft Excel teman-teman. Ini Microsoft Excel-nya sudah jadi. Nah, sisa kita tulis saja di sini misalnya apa namanya, motor, misalnya Honda. Kita ingin membuat persentase penjualan motor tiap vendor atau tiap pabrik ya, misalnya pabrik Honda. Jadi kita tulis di sini dulu Yamaha ya, Yamaha. Kemudian kita tulis di sini Kawasaki misalnya teman-teman ya. Kemudian di sini kita tulis apa ya, Honda, Yamaha, Suzuki ya, Suzuki. Di sini misalnya judulnya di sini pabrik, vendor ya, atau perusahaan, perusahaan. Kemudian kita klik ini, kita bertinggal di sini misalnya motor. Nah, misalnya Honda berhasil membuat laku motornya itu 500 unit misalnya, 500 unit. Nah ini berarti motor semua. Kemudian Yamaha misalnya 350 unit. Kita klik satu kali maka akan muncul seperti ini. Kemudian Kawasaki 200 unit. Kemudian Suzuki 100 unit. Nah, di sini sudah ada jadi teman-teman diagramnya. Cukup mudah ya teman-teman membuat diagram atau membuat grafik di Microsoft Word 2013. Nah, di sini motor. Jadi ini survei motor, ini grafik motor. Jadi untuk yang warna biru ini itu adalah Honda. Kemudian Yamaha ini warna orange, kemudian yang abu-abu ini Kawasaki, dan ini diagramnya Suzuki teman-teman ya. Ini sudah ada tandanya di sini, ada Honda, Yamaha, Kawasaki dan Suzuki. Ya, cukup mudah ya teman-teman cukup mudah ya teman-teman cara membuat diagram maupun smart art di Microsoft Office Word 2013 teman-teman ya. Nah, oke, sudah jadi. Nah, grafiknya ini bisa kita modifikasi supaya tampil cantik seperti ini teman-teman. Ya, bisa kita modifikasi. Ini kebetulan ada persentasenya muncul ya teman-teman ya. Jadi model-model diagramnya ini bisa kita edit sesuka hati kita. Nah, oke, saya snipping tool dulu untuk thumbnail YouTube saya. Ya, ini saya cuma membuat thumbnail YouTube standar saja teman-teman ya. Oke, sekarang kita garis saja. Oke teman-teman ya, kita save as dulu. Ini untuk tutorial sniffing tool itu saya sudah saya sudah upload juga ya teman-teman ya, di channel Abil Maiwa. Jadi teman-teman sisa kunjungi saja channel utama saya di Abil Maiwa channel. Nah di sini kita sisa tutup saja ya. Oke, di sini kita kembali lagi ke tutorial kita. Oke, kita lanjut saja teman-teman ya. Di sini banyak sekali pilihan ya, ini ada garis-garisnya juga, banyak sekali pilihan ya teman-teman. Oke, untuk pembuatan diagram dan grafik di Microsoft Word, saya rasa teman-teman yang menonton video ini semoga paham dan mengerti dan semoga bermanfaat ya teman-teman ya. Ya, mungkin demikianlah tutorial saya yang berjudul 1 jam belajar Microsoft Word bersama Abil Maiwa. Oke teman-teman, saya harap video saya ini bermanfaat, dan jika ada kekurangannya mohon dimaafkan, dan jika suara saya tidak terlalu jelas itu karena alat yang saya gunakan masih sangat standar teman-teman ya.
Oke teman-teman, mungkin seperti ini video tutorial saya tentang Microsoft Word, dan insya Allah saya akan kembali bersama teman-teman membahas secara full selama 1 jam, membahas Microsoft Office, Microsoft Excel 2013. Dan hari ini kita baru membahas Microsoft Word 2013. Jadi masih ada 2 yang belum saya bahas, dan insya Allah saya akan tetap mengharapkan teman-teman agar menonton video saya, agar teman-teman bisa menyaksikan saya membahas secara full habis selama 1 jam penuh tentang Microsoft Excel 2013 dan Microsoft Word 2013 ya teman-teman ya. Oke teman-teman, mungkin demikianlah video tutorial singkat saya selama 1 jam ini. Mungkin sangat panjang, namun semoga ada manfaatnya, ada faedahnya buat teman-teman sekalian dan buat diri saya pribadi. Dan mohon dukungannya untuk subscribe channel Abil Mewah, like, comment, and share. Karena tanpa dukungan kalian semua, maka Abil Mewah channel tidak akan bisa berkarya seperti saat ini. Dan doakan saya agar selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, agar saya bisa memenuhi target saya di tahun 2020 ini. Saya menargetkan mengupload hampir setiap hari video ya teman-teman ya. Dan target video saya ingin menargetkan 200 video sampai Desember 2020. Jadi saya sangat mengharapkan teman-teman bisa membantu saya like, comment, and subscribe channel YouTube Abil Mewah channel. Dan bagi yang sudah subscribe, saya doakan agar teman-teman mendapatkan rezeki yang berlimpah, sehat selalu, dan bahagia bersama dengan orang-orang yang dicintai. Oke teman-teman, mungkin demikianlah pembahasan kita tentang Microsoft Word 2013, dan sampai jumpa di pembahasan Microsoft Excel 2013. Oke teman-teman, saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.